أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini menjelang hari-hari di mana kita menyongsong kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah persiapkan diri kita untuk dapat menyambut memasuki Ramadan dengan persiapan dan bekal yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anak kita cita-citanya pertama-tama Allah jadikan semata-mata untuk Allah, dan Allah berikan peran dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang berguna, yang memiliki kontribusi dalam membangun bangsa negara, juga menjadi bekal untuk hari akhir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, perbaiki akhlak kita, murnikan niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan sebahagian dari kisah yang diceritakan Al-Quran. Biasanya Al-Quran dalam bercerita, bertutur, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan juga tempat, demikian pula waktu. Karena tujuan Allah adalah memberikan kita pelajaran-pelajaran agar kita dapat memetik hikmah dalam kehidupan ini. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di negeri Yaman. Ada satu orang tua yang memiliki perkebunan yang menghasilkan hasil yang amat betul-betul subur. Setiap kali panen, orang tua ini mengumpulkan warga di sekitarnya. Berkumpul bersama-sama, mereka memetik hasil kebun tersebut, di samping zakat yang dikeluarkan, penduduk setempat menikmati betul-betul rahmat dan kemurahan Allah yang Allah berikan kepada apa? Kepada pemilik kebun. Artinya mereka diberikan nikmat, masyarakat juga ikut menikmati apa yang mereka saksikan setiap hari, dari mulai buahnya muncul hingga matang. Pada saat panennya mereka juga ikut serta menikmati.
Orang tua ini memiliki beberapa orang anak. Anak-anaknya tidak puas. Kenapa? Kok harus kita ajak ikut serta masyarakat untuk menikmati hasil kekayaan kita? Kalau mau diberikan, berikan ala kadarnya. Akhirnya begitu orang tuanya meninggal dunia, dulu mereka tidak berdaya, mulai saat itu mereka berpikir untuk panen tahun ini sebelum orang-orang kampung bangun dari tidur mereka. Di pagi hari subuh kita akan memetik hasil panennya. Akhirnya mereka berencana untuk memetik hasil panen sebelum orang-orang kampung bangun dari tidur mereka. Begitu pagi hari mereka ajak saudara-saudaranya bersama orang-orang yang dipekerjakan untuk memetik hasil panen. Mereka sudah berniat, bertekad untuk melakukan hal tersebut dan tidak menyisihkan untuk orang-orang miskin dan masyarakat yang setiap hari melihat. Begitu mereka berjalan menuju kebun, ternyata kebunnya hancur porak-poranda. Tidak ada satupun buah yang tersisa. Mereka bilang jangan-jangan kita salah jalan. Jangan-jangan apa? Kita salah jalan. Ternyata begitu mereka pikirkan kembali jalannya, itu kebun mereka yang kemarin dalam keadaan penuh dengan buah, siap dipanen, ternyata sebelum mereka panen, dipanen oleh apa? Oleh bala tentara yang Allah kirimkan menghancurkan semua tanaman mereka. Anak-anak ini berpikir, kalau seandainya mereka simpan, mereka kumpulkan hasilnya akan lebih berkah dibandingkan orang tua mereka. Mereka tidak sadar justru karena orang tuanya yang bermurah tangan, Allah sempurnakan hasil kebunnya. Tapi niat mereka yang buruk, sikap mereka yang kikir, membuat seluruh hasil tanaman mereka hancur. Nah, sebelum kita bacakan ayat-ayatnya, ada juga kisah yang mirip dengan apa yang Allah ceritakan, cuma ini kebalikannya. Satu hari seorang berjalan di satu padang. Tahu-tahu dia mendengar suara dari langit, ya sahab, wahai awan, isqi mazra'ata fulan, sirami kebun si fulan. Pada saat itu dalam keadaan cerah, tidak terdapat hujan. Begitu dia mendengar suara yang mengatakan isqi mazra'ata fulan, dia bergegas-gegas datang ke kebun si fulan. Ternyata di tempat lain kering, di tempat dia dalam keadaan basah. Dia penasaran, mau tahu apa rahasia di balik keberuntungan orang ini mendapatkan hujan, sedangkan kebun yang lain kering dan kerontang. Dia datangi si pemilik kebun, kemudian dia bertanya, bagaimana kamu mendapatkan rahmat Allah turunnya hujan, sedangkan tempat lain tidak mendapatkan yang serupa? Apa yang kamu lakukan pada kebunmu? Ini pelajaran buat kita ini. Nanti kalau dewasa, jangan pernah jadi orang pelit, akhirnya pelit untuk diri sendiri. Si pemilik kebun mengatakan, hasil kebun saya bagi 3 bahagian. Yang sepertiga untuk saya dan keluarga, yang sepertiga untuk fakir miskin dan warga, yang sepertiga lagi saya biarkan di pohon, dimakan oleh burung-burung dan hewan-hewan. Mereka juga memiliki rezeki, karena mereka juga merupakan makhluk Allah yang sama seperti kita butuh makan, maka saya tinggalkan sepertiga untuk mereka. Tahu nggak para jamaah? Pada zaman dulu di Condet, dukunya terkenal luar biasa. Hasil duku Condet tiada tara. Orang-orang di Condet kalau ingin memanen dukunya, baru mereka panen setelah dimakan kelelawar. Jadi setelah mulai kelelawar makan sebahagiannya, baru mereka merasakan
saat tibanya panen dan dukunya rasanya luar biasa enak. Tapi di belakang hari sebelum matang dukunya, sebelum datang tamu-tamu Allah mereka panen, akhirnya rasanya tidak semanis dan seindah dulu. Jadi kalau kelelawar pun makan, tidak semuanya dimakan, hanya dimakan sebahagiannya. Dan dia juga sama ciptaan Allah, butuh untuk makan. Tidak mungkin Allah ciptakan mereka dengan sia-sia. Jadi para jamaah, kebaikan itu pada saat kita berbagi, bukan pada saat kita menyimpan. Siapa yang kikir berarti kikir untuk diri sendiri. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Biasanya kalau dari beliau itu berhubungan dengan Nabi. Beliau mengatakan at-tauhid nisfuddin. Tauhid separuh dari agama. Ini fondasinya. Agama dasarnya adalah tauhid kepada Allah. Wastanzilur rizqa bis sadaqah, dan pancing turunnya rizki dengan sedekah. Kalau orang mau menghasilkan padi, dia harus membuang sebahagian enggak sebagai bibit. Begitu juga tanaman-tanaman yang lain. Kalau jet pump kita kering butuh dipancing, ada air seember. Kalau kita enggak pancing, keluar enggak airnya? Begitu juga orang ingin mendapatkan rizki dari Allah, berbagi dengan nikmat yang Allah berikan dan jangan sekali-kali kikir. Oleh karena itu hadirin sekalian, kenapa orang di luar Islam maju? Karena mereka tidak kikir. Bill Gates ya, kita anggap sebagai seorang ya yang dianggap sebagai orang yang pertama-tama ya, melakukan terobosan dalam bidang IT. Saya ingat pada tahun 98, pada saat Indonesia dan dunia mengalami krisis, Bill Gates mengeluarkan 2/3 hartanya. Nilainya kurang lebih hampir 550 triliun dalam hitungan rupiah pada saat tersebut. Kira-kira dia menjadi miskin enggak? Tidak lama kemudian, dia melakukan ekspansi yang luar biasa dahsyatnya. Saya tidak katakan usaha dia benar atau salah ya, tapi kita mau lihat dia ini berbagi dengan 2/3 hartanya. Dia memiliki seorang teman yang bernama Warren, teman dekatnya, mengeluarkan dari hartanya sebanyak 3/4. Dia hidup suami istri bahagia bersama keluarganya. Rumahnya tidak pernah berganti-ganti, mobilnya pun tidak berganti-ganti. Tas yang digunakan istrinya tas yang murah. Kalau kita baru punya uang sedikit, tas 1 miliar, isinya nggak ada. Jadi hidup sederhana. Ketika datang wartawan bertanya, yang 1/4 kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, dibilang tidak. Saya tinggalkan buat mereka sedikit karena ini juga terlalu banyak. Dia tidak punya sama sekali katakan kemewahan hidup yang sifatnya pribadi, olahraga di lapangan. Ya. Hidup sederhana. Tapi dia infakkan 3/4 hartanya. Sedangkan banyak konglomerat kita yang dari Abu Dhabi, dari Saudi Arabia, begitu kaya sedikit bermain di meja judi. Ada konglomerat kita, ya, saya nggak sebutkan namanya, begitu punya uang sedikit, beli Boeing 737 harga 1 triliun lebih. Padahal kan biaya tinggi buat dia. Merawatnya juga cukup mahal. Dia tidak tahu kemana uangnya harus dipergunakan. Coba kalau untuk bekal akhiratnya, membantu sesama bangsa Indonesia menjadi pahlawan yang dipuji. Sayang, dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang hedonis. Jadi ingat, siapa yang ingin kaya, siapa yang ingin maju, siapa yang ingin murah rezekinya, berbagi dengan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Orang-orang Chinese keturunan Tionghoa, saya punya teman kebetulan mantan direksi di BRI. Dia mengatakan, Ustadz tahu enggak, yang beredar uang ini bukan hanya uang yang apa? Yang kartal saat ini maupun menggunakan rekening ya, yang resmi dari bank, tapi ada namanya cek putih.
Di mana orang-orang Tionghoa ini punya kumpulan, ada keluarga dari Fujian, ada keluarga dari sana. Biasanya mereka ini punya kumpulan. Di saat mereka dalam keadaan tidak punya, datang kepada tokoh mereka. Dia minta bantuan untuk usaha. Kebetulan saya ingat satu orang butuh bantuan usaha dari mereka. Kamu butuh apa? Dia bilang butuh komputer untuk buka sewaan komputer. Berapa banyak? 10. Dia buka cek putih di kertas putih biasa. Kamu ambil dari toko sana, kamu buka. Kalau kamu rugi, tapi kamu jujur, saya bantu. Tapi kalau kamu menggunakan judi atau menggunakan narkoba, saya tidak akan bantu kamu lagi. Jadi mereka membangun bangsanya. Di saat mereka berinfak tidak tanggung-tanggung. Kalau kita mainnya nggak lebih 2,5%. Padahal pajak bisa mencapai 35%. Saya punya teman, kebetulan orang tuanya, dia menjadi seorang wartawan yang cukup terkenal. Diundang di Amerika untuk menghadiri pertemuan di antara think tank Zionis dan konglomerat mereka. Ini sebelum kira-kira ini kira-kira pada masa Nixon, pada masa-masa Henry Kissinger pada saat tersebut. Ketika dia menghadiri pertemuan, think tanknya ini mengajukan proposal kepada konglomerat Yahudi. Begitu dibaca, ditanya berapa kebutuhan kalian. Kami butuh $150 juta. Langsung bersama-sama mereka berbincang, diberikan 2 kali lipat. Kami ingin lihat hasilnya. Kalau hasilnya memuaskan, kami akan tambahkan lagi. Minta 150, diberikan $300 juta. Sedikit demi sedikit dengan usaha think tank ini, mereka bisa menguasai dunia. Pada saat itu, mereka belum berkuasa seperti saat ini. Saat ini suara mereka suara dunia. Bahkan negara-negara Arab pun harus mendengarkan ucapan mereka. Palestina dibombardir, mereka tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka kompak walaupun sedikit. Kalau kita kikir, berpecah belah, walaupun walaupun diberikan kenikmatan. Nah, saya bacakan ayat-ayatnya ya. Mengisahkan anak-anak yang orang tuanya dermawan, sedangkan anak-anaknya kikir. Itu dalam surat Al-Qalam ya. Ayatnya ayat 17. Al-Qalam ayat 17. Inna balau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun. Sesungguhnya kami menguji mereka, maksudnya kaum musyrikin di Mekah. Kami uji mereka sebagaimana kami menguji pemilik kebun, anak-anak yang menjadi pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin. Mereka akan memetik hasil panennya di pagi buta. Wala yastathnun, dan mereka tidak akan menyisihkan, mengecualikan bagi orang-orang yang tidak mampu, begitu juga warga-warga yang di sekeliling mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Allah kirimkan bala tentara Allah di malam hari ketika mereka sedang tidur lelap. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala memanen hasil-hasil kebunnya yang tertinggal, wal iyadzu billah, hanya sisa-sisa dari jerami-jerami atau pohon-pohon yang kosong, dan semua betul-betul mengalami kerusakan. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Hanya karena niat jelek Allah rusak tanaman mereka. Fa asbahat kasarim, seolah-olah telah dipanen hasilnya. Fanadau musbihin anirdu ala harfikum in kuntum sarimin. Pagi-pagi mereka siap-siap
Mereka menganggap diri mereka kuasa, saling membangunkan saudara mereka untuk memetik hasil panen mereka di pagi hari. Fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Mari bersama-sama kita menuju kepada tanaman dan kebun-kebun kalian kalau kalian ingin memanen. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha alaikum alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Allah gambarkan keadaan mereka ketika pagi-pagi mereka berjalan dengan suara ririh, yatakhafatun, bisik-bisikan, mulai hari ini jangan kasih masuk orang miskin. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Orang tua kita bodoh. Coba kalau disimpan kekayaannya, kita bisa memiliki kebun yang lebih besar dari ini istilahnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka merasa pada saat itu apa? Mereka sudah betul-betul berangan-angan berkhayal akan menguasai semua hasil kebun tersebut. Tapi falamma ra'auha qalu inna ladallun. Begitu mereka sampai di kebun, menyaksikan hasil kebunnya, mereka bilang kita salah jalan. Salah jalan? Karena kebun yang mereka lihat sore hari penuh dengan buah, sekarang tinggal kebun yang telah terpanen. Qalu inna ladallun. Tapi begitu mereka sadar, mereka bilang bal nahnu mahrumun. Ternyata kita bukan mendapatkan keuntungan, malah diharamkan Allah dari kenikmatan untuk memetik hasil panen tersebut. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, orang yang paling bijak dari mereka kemarin sudah memberikan nasihat, jangan kalian lakukan. Seharusnya kalian bersyukur, bertasbih kepada Allah, tapi enggak didengarkan. Maka orang yang paling bijak dari mereka berkata apa? Laula tusabbihun. Kan saya sudah bilang sama kalian. Mengapa kalian tidak bersyukur dan bertasbih kepada Allah? Fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Mulai sebahagian mereka nyalahin sebahagian yang lain. Kamu si serakah. Siapa yang bilang? Kamu yang pertama kali ngajak. Gara-gara kamu kita mengalami kerugian. Jadi akhirnya saling salah-salahan. Sama dengan penduduk neraka. Begitu satu rombongan masuk, datang lagi rombongan yang lain yang menjadi teman-teman mereka apa? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Begitu satu rombongan masuk ketemu teman-temannya, saling melaknat dan mengutuk. Di dunia rangkul-rangkulan, bekerja sama, di akhirat saling melaknat satu dengan lainnya. Jadi kita lihat, inilah orang-orang yang berkumpul dalam perbuatan dosa. Begitu terjerumus, masing-masing salah-salahan satu dengan lainnya. Maka pada saat itu mereka berkata, qalu inna kunna taghin. Kami sadar bahwa kami telah betul-betul keluar dari rel dan batas. Dengan keserakahan kami, ya, akhirnya kami menerima semua ini. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduhai betapa celakanya kami, ternyata kami dengan niat buruk kami telah melampaui batas dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbuna an yubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kami menggantikan kami yang hilang dengan yang lebih baik dari ini. Kami betul-betul berharap kepada Tuhan kami. Yang tadinya mereka begitu sombong, sekarang mereka terkena pelajaran berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mereka sadar orang tua mereka bukan orang tua yang bodoh. Yang betul orang tua mereka. Karena sikapnya dicintai oleh masyarakat, hasil panennya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya juga dalam keadaan mulia. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Demikianlah azab Allah. Dan azab di hari akhirat lebih mengerikan lagi bila mereka tahu.
Nah, sebagai penutup para jamaah ada sebuah kisah nyata. Sebuah kisahnya, saya nggak sebutkan tempat. Ada seorang memiliki sarang burung walet. Di tengah-tengah kampungnya, penghasilannya yang paling besar. Pada saat itu harga 1 kilo burung walet itu dia punya sarang bisa ribuan dolar. Ternyata setiap 60 hari dia menghasilkan panen yang terbanyak. Dan subhanallah, tempat-tempat penyarangan tersebut tidak pernah diganggu. Enggak ada perampok, enggak ada juga warga yang mengganggu, semuanya bersama-sama menjaga. Akhirnya satu orang datang kepada orang ini. Bertanya apa? Bagaimana caranya supaya apa? Sarang burung walet kami bisa seperti kamu. Dia bilang bisa, tapi kamu bisa nggak ngikutin caranya? Caranya bagaimana? Caranya gampang. Hasil burung walet ini sepertiganya saya pakai, sepertiganya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sepertiga saya bagi-bagikan. Di antaranya untuk masyarakat Karang Tarunanya, untuk tentaranya, untuk polisinya di sekitarnya. Mereka mendapatkan dari sarang burung walet tersebut yang harganya cukup besar. Dia hanya ambil sepertiga. Yang sepertiga lagi bangunan masjid di daerahnya di berbagai macam tempat dan sekolah yang paling bagus. Ini orang waktu ditawarkan hal tersebut, dia berpikir, waduh, orang kehilangan 2/3 bukan gampang. Gampang nggak? Kalau dia punya hasil ratusan juta, suruh keluar 2/3-nya berat nggak? Berat. Kalau belum terima, banyak niatnya. Insya Allah kalau saya dapat, saya mau keluarkan sekian. Begitu dapat, mulai berpikir, segini aja cukup dah. Kita putar dulu, ntar kita kasih lebih banyak lagi. Akhirnya yang dikeluarkan tidak berarti apa-apa. Jadi manusia kalau sudah memiliki, muncul sikap serakahnya, rakusnya. Nah, kita mau lihat di antara anak-anak kita ini, siapa yang bakal menjadi dermawan, yang kaya raya diberkahi rezekinya. Kalau mau maju, tangannya harus terbuka, hatinya harus tulus karena Allah, dan dia berinfak bukan di tempat kesombongan dan riya, tapi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerabatnya, tetangganya, begitu juga untuk perjuangan di jalan Allah. Oleh karena itu orang yang berinfak tidak akan pernah miskin. Dalam sebuah hadis, malaikat setiap pagi berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak, hancurkan hartanya orang-orang yang menahan. Jadi tidak cukup dengan ilmu, dengan modal besar kita akan menjadi orang yang kaya raya, tapi dengan kita membiasakan diri kita berbuat kebaikan, Allah balas dengan lebih baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikianlah para jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.